Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'inda Allahil Islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Atau kama qala. Amma ba'du. Alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam sehingga kita dapat bertemu kembali dalam satu acara kajian kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikutinya dengan baik, dengan penuh khusyuk, khudu', tadarruk, sehingga apa yang telah kita dengar, yang kita baca senantiasa bermanfaat buat hidup kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan juga kesehari-harian kita, sehingga hidup kita akan lebih bermakna dan juga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan kemarin perlu kita ketahui bahwa persyaratan orang masuk agama Islam yang pertama adalah yaitu kalimat syahadat. Sebagai bentuk daripada rukun Islam yang pertama adalah antakula syahadataini, engkau yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu bukti kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah di alam dunia ini, di alam dunia dan akhirat ini, melainkan Allah semata, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, perlu kita bukti di situ bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, satu, kita mengiktikadkan bahwa seluruh apapun yang ada di dunia ini, ya, hidup kita apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah bersifat wahdatullah ataupun tidak terlepas dari maha tunggalnya Allah, karena Allah memiliki sifat wahdaniyat, tunggal dalam perbuatan, tunggal dalam sifat, dan juga tunggal dalam dzatiyah. Tidak ada yang menyamai sedikit pun, ya, laisa kamislihi syai'un. Maka dari itu kita selaku umat muslim yang beriman kepada Allah dan juga percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita wajib beriktikad bahwa di dalam diri kita yaitu tidak ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung kecuali Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, setelah kita masuk agama Islam, karena agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yang hanya di sisi Allah lah, yaitu Allah yaitu mengakuinya. Inna dina 'inda Allahil Islam, surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya hanya agama Islamlah yang ada di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa orang yang mencari selain agama Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa orang yang mencari selain agama Islam, ya, fala yuqbala minhu, maka dia tidak diterima. Dia tidak diterima. Apa yang tidak diterima? Itu tadi, satu, amal kebaikannya, walaupun dia baik, sama-sama baik, ya, maka ada perbedaan bahwa antara baik dan soleh. Kalau baik, ya, dia tidak berdasarkan dengan iman, maka hanya baik semata, hanya baik yaitu menurut pandangan manusia. Sedangkan yaitu persyaratan, yaitu kebaikan yang diterima oleh Allah adalah harus soleh dan juga harus beriman, ya, karena catatan orang yang beramal baik itu harus beriman dulu, harus beriman. Maka mudah-mudahan kita semakin hari bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya akidah kita semakin kuat, ya, dalam mengarungi kehidupan ini, ya, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Lalu selanjutnya faida ata bidzalika dakhala fil Islam, setelah orang itu masuk di agama Islam ada satu kewajiban di mana dia hukumnya haram, dilarang untuk yaitu memerangi saudaranya sendiri, ya. Tidak hanya itu, juga tidak boleh memerangi agama orang lain selama mereka semua di bawah tanggungan dan jaminan kehidupan kita, ya, yang disebut dengan kafir dhimmi, dhimmi. Jadi orang yang kafir atau non-muslim yang memang itu di bawah pemeliharaan penjagaan kita selaku umat muslim, itu juga haram kalau kita perangi. Kalau kita caci juga tidak boleh, apalagi mencaci yaitu Tuhan mereka yang selain daripada Allah, juga dilarang oleh agama Islam. Lalu setelah itu, setelah masuk kita mengikuti hak-hak dan juga kewajiban selaku umat muslim, ada baiknya yaitu kita mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah, seperti ketika kita berjumpa dengan saudaranya, ucapkanlah salam, assalamualaikum. Apabila kita dalam berkendara, maka ucapkanlah salam kepada yang lagi duduk. Apabila kita lagi berjalan, maka ucapkanlah kita salam kepada orang yang lagi duduk. Apabila kita lagi naik berkendaraan, ucapkanlah salam kepada orang yang lagi berjalan. Seperti itu kira-kira. Maka insya Allah yaitu kehidupan kita semakin indah. Menebar luas afsus salam, yaitu wa'at'imut ta'am, memberikan salam, ya, menyebarluaskan salam, dan juga memberikan makanan, ya, kepada orang yang membutuhkan, insya Allah yaitu dakhalal jannah, masuk surga, amin. Lalu setelah itu wastighnam amwali, jadi juga tidak boleh menjarah harta-harta mereka. Kita zalim kepada saudara-saudara kita, tidak boleh, hukumnya haram. Karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang muslim itu adalah orang yang selamat dari ucapan dan perbuatannya, orang yang memberikan satu kenyamanan kepada diri dan juga keluarga serta lingkungannya, sehingga apa yang ada di lingkungannya itu, apa yang ada di sekelilingnya menjadinya nyaman, baik ucapan maupun perbuatannya. Lalu wa yaghfiru lahu ma taqaddama min at-tafriti fi haqqillahi azza wa jalla. Setelah orang itu masuk yaitu di agama Islam, maka seluruh dosa yang telah lalu yang sebelum dia masuk Islam, yaitu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam yang termaktub di dalam Al-Qur'an, qul lil ladzina kafaru in ta'iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Surat Al-Anfal ayat 38. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang telah kafir, yang tahu jika mereka meninggalkannya, ya, agama yang sebelumnya, yughfar lahum ma qad salaf, maka mereka akan diampuni apa yang dosa-dosa apa yang telah dia lakukan, apa yang mereka akan lakukan. Maka ini satu kesempatan keindahan kita di dalam agama kita sendiri, ya. Maka harus yakin apa yang kita lakukan, bahwa agama Islam itu adalah agama dinus sa'adah, agama yang sangat bahagia. Sehingga insya Allah semakin hari semakin bertambahnya usia, bertambahnya waktu, kita akan memahami wabil khusus yaitu diri kita sendiri, agama kita untuk apa, buat apa, ya, dan kemana arahnya, insya Allah, ya. Lalu setelah itu al-Islamu yajibu ma qabla. Rasul pernah bersabda bahwa Islam itu, agama Islam itu, setelah orang masuk agama Islam, yajibu ma qabla. Jadi dia akan menarik memberot semua apa-apa dosa apa-apa yang telah lalu sebelumnya. Jadi jahiliyah seperti Sayyidina Umar, ya kan, yang sudah berapa kali membunuh orang, berapa kali yaitu menyakiti orang. Nah, ketika beliau bertobat, langsung Allah yaitu mengampuni seluruh dosa-dosanya, sampai yaitu beliau menjadi orang kedua, ya, setelah Abu Bakar, setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Karena kesungguh-sungguhannya, karena perjuangannya yang benar-benar, yaitu untuk memajukan agama, ya, untuk memajukan agama. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Summa yajibu alaihi al-ghuslul Islam. Setelah yaitu orang
masuk Islam, maka kewajiban mereka apa? Mandi. Mandi. Beda ya, bukan mandi wajib, bukan mandi apa? Wajib atau mandi junub, bukan, tapi mandi yang dimana dia untuk persyaratan masuk agama Islam ya. Wajib alaihil ghuslu lil Islam ya. 5 rawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Sumamah bin Usal wa Qais bin Asim. Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah itu, kenapa dasarnya wajib yaitu untuk mandi ketika orang pertama kali masuk Islam. Pernah ada 2 sahabat yang namanya Sumamah bin Asal dan juga Qais bin Asim. Saat mereka masuk agama Islam, Rasulullah memerintahkannya untuk mandi ya. Nah, ini salah satu dalil bahwa ketika ada orang mu'allaf ya, atau kita punya saudara non muslim terus lalu dia masuk ke agama kita, agama Islam, maka yang pertama kali dia mandi, setelah mandi baru syahadat, atau bisa sebaliknya syahadat lalu setelah itu mandi. Itu insya Allah yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin alqi anka sya'ral kufri waqtasir. Ya. Jadi salah satu hadis yang lain katakan bahwa ketika ada rambut kafirmu atau rambut kafirmu jatuhkanlah, yaitu rambut kafirmu, kan gitu, jauh darimu, lalu engkau mandi. Itu dalil salah satu riwayat dalam hadis mengatakan seperti itu. Jatuhkanlah rambut kafirmu atau rambut kufurmu dari dirimu, lalu mandilah. Itu dalil yang kedua. Artinya ini satu dasar bahwa ketika orang masuk Islam itu ada keterangan setelah syahadat ya, baru dia mandi. Paham ya? Insya Allah paham. Summa tajibu alaihi salat, lalu setelah itu melakukan ritual yang kedua yang namanya sholat. Nah, sholat itu secara bahasa ya, iftataha bitakbir waqtatama bisalam. Jadi sholat adalah secara bahasa ya adalah doa secara lughawi, secara bahasa. Secara istilah adalah iftataha bitakbir waqtatama bisalam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu secara syariat, secara syarak. Secara bahasa adalah hiya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Kenapa? Karena dari sekian rangkaiannya adalah isinya doa. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Selebihnya tetap ikuti kajian kami walaupun hanya sebentar. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kehidupan yang berkah oleh Allah dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal